Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku salat jamak mator, ya, salat jamaah karena hujan. Yang kemarin sudah kita bacakan mukadimahnya, terus fadilah hujan, terus berhujan-hujan termasuk sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus madzhab ulama seputar jamak sholat, ya, terus dalilnya jamak sholat karena hujan atau istilahnya jamak mator. Terus kemarin amal seputar amal sahabat tentang jamak mator. Sampai sini ya. Hari kita lanjutkan, yaitu amal sahabat tentang jamak mator. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 388, hadis riwayat Malik. Anna Abdullahi bin Umar kana idza jama'al umara'u bainal maghribi wal isya'i fil matar jama'a ma'ahum. Dari Nafi bahwa jika para pemimpin menjamak sholat maghrib dengan isya, maka Abdullah bin Umar ikut menjamak bersama mereka. Ya, ini sahabat dari Nafi, dia berkata bahwasanya jika para pemimpin menjamak sholat maghrib dengan isya, maka Abdullah bin Umar itu ikut menjamak bersama mereka. Hadis riwayat Malik. Jadi Abdullah bin Umar ini kalau nggak salah anaknya Umar bin Khattab ya. Jadi Abdullah bin Umar itu kalau pemimpinnya menjamak sholat maghrib dengan isya, maka Abdullah bin Umar juga ikut sholat jamak mator atau jamak karena hujan. Terus jamak sholat tanpa udzur atau alasan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Yang artinya dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa menjamak antara dua sholat tanpa uzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Hanashi adalah Abu Ali al-Arahabi, yaitu Husain bin Qais. Menurut para ahli hadis, ia adalah seorang yang lemah. Imam Ahmad dan yang lainnya juga telah melemahkannya. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini dhaif. Hadis ini meskipun dhaif, namun maknanya benar, karena sholat fardu memang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh dilanggar kecuali dengan dasar dalil yang sahih. Wallahu a'lam. Terus selanjutnya, jamak sholat dengan satu atau dua iqamah. Jadi ini pertanyaan, ya, kalau ada sholat jamak itu jamak sholat, maksudnya sholat itu dijamak, itu iqamahnya satu atau dua. Ini pertanyaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 887 dari Ibnu Umar, ya,
yang artinya, saya bacakan artinya, bahwa Ibnu Umar sholat di jam, yaitu Muzdalifah, dan beliau menjamak 2 sholat dengan 1 iqamah. Lalu dia berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini di tempat ini. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya syad. Menurut Syekh Al-Albani, hadis ini ditakhrij juga oleh Muslim dengan lafadz 1 iqamah. Maka lafadz ini syad, yaitu hadis ini dhaif, menyelisihi lafal riwayat Bukhari yang menyebutkan 1 iqamah, 1 iqamat itu untuk tiap sholatnya. Dan inilah lafadz yang mahfuz, yaitu yang sahih. Syad adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqat namun menyelisihi riwayat yang lebih kuat darinya. Ya. Jadi ini kalau tentang iqamah itu, kalau yang di dalam hadisnya Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu menyebutkan 1 iqamah itu untuk 1 tiap sholat. Jadi kalau misalnya maghrib isya itu dijamak, berarti apa? Qomatnya berapa? 2 kali. Ya. Kalau yang 1 tadi hadisnya itu syad, hadisnya itu lemah atau dhaif. Ya. Terus selanjutnya, fatwa ulama seputar jamak mator dinukil dari kitab karyanya Dr. Abdurrahman As-Suhaim halaman 18 dan seterusnya. Fatwa Ibnu Taimiyah. Ini saya bacakan artinya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh menjamak sholat maghrib dengan isya karena hujan atau angin kencang yang dingin atau lumpur yang dahsyat, dan inilah pendapat yang lebih sahih dari 2 pendapat ulama, dan itulah dhahir mazhab Ahmad, Malik dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Ini fatwanya Ibnu Taimiyah. Ya. Terus yang kedua, lanjutnya, boleh menjamak sholat maghrib dengan isya juga sholat zuhur dan asar menurut banyak ulama, baik karena safar, sakit dan alasan lainnya yang semacam itu. Ya, jadi di sini boleh menjamak sholat maghrib dengan isya juga sholat zuhur dan asar. Ya, ini disebabkan misalnya safar atau sakit atau alasan yang lainnya, yaitu salah satunya tadi angin, hujan, ya, terus berlumpur tempatnya, ya. Terus penjelasan Ibnul Mulakin. Kalau tadi Ibnu Taimiyah, sekarang penjelasan Ibnul Mulakin. Para ulama berselisih tentang bolehnya menjamak dengan alasan hujan. Menurut Syafi'i dan Jumhur, itu boleh dalam sholat-sholat yang boleh dijamak. Yaitu contohnya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Itu menurut Imam Syafi'i dan Jumhur boleh. Ya, boleh sholat itu dijamak. Menurut Malik hanya boleh untuk sholat maghrib dengan isya saja. Ini kalau pendapatnya Malik, ya, sholat karena hujan itu boleh dilaksanakan hanya sholat maghrib dan isya saja. Jadi ini tadi yang dijelaskan oleh Ibnul Mulakin. Ya. Sekarang fatwa yang ketiga, fatwanya Ibnu Qudamah.
Saya baca artinya saja. Hujan yang menjadikan boleh menjamak adalah hujan yang membasahi pakaian dan menyebabkan orang itu keberatan untuk keluar ke masjid. Adapun gerimis dan hujan yang ringan yang tidak membasahi pakaian maka tidak boleh menjamak. Hujan es dan embun sama hukumnya dengan hujan. Ya, ini fatwa dari Ibnu Qudamah. Ya, jadi sholat itu boleh dijamak itu apabila hujan itu membasahi pakaiannya. Ya, yang menyebabkan orang itu keberatan untuk keluar ke masjid. Jadi kita ke masjid kok orang nganggo payung misalnya basah, ya maka itu boleh untuk dijamak. Ini menurut fatwanya Ibnu Qudamah. Sekarang fatwanya Al-Anidi. Ya, jadi kita dengan banyak mengetahui fatwa-fatwanya ulama itu kita akan tahu ya tentang sholat jamak mator, ya sholat jamak karena hujan. Sekarang fatwanya Al-Amidi. Ini saya bacakan artinya karena ini bahasa Arab gundul, Abi belum bisa baca. Ya, kita bacakan artinya aja. Adapun angin kencang di malam gelap yang dingin, maka terdapat dua pendapat. Salah satunya mengatakan boleh menjamak dan inilah pendapat yang lebih sahih, merupakan pendapatnya Umar bin Abdul Aziz. Karena hal itu merupakan udzur yang diterima untuk tidak menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah. Jadi kalau misalnya ada angin yang kencang, ya itu menurut pendapat ini boleh menjamaknya, ya, dan ini adalah pendapat yang sahih, ya, karena memang kalau kita perhatikan hari ini di berbagai tempat ini banyak kejadian hujan yang keras, angin yang kencang. Sampai tadi malam Abi lihat di berbagai wilayah, ya, itu angin itu kencang sampai angin iso gondolne wong. Jadi wong misalnya melaku ke sana itu iso terhempas ke arah lawannya dia berjalan. Ya. Sampai pohon-pohon itu iso tumbang, itu iso sampai sak akar-akarnya itu ambruk, itu sampai ada lagi yang patah di tengahnya batangnya itu, ya, saking kencangnya angin. Maka di waktu-waktu seperti itu, ya, boleh kita itu sholat dijamak, ya. Ini pendapatnya fatwanya Al-Amidi, ya. Terus tadi juga ada keterangan misalnya angin seperti itu kencang, itu boleh kita itu tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat jamaah, itu boleh. Berarti kita ada udzur, ya, misalnya angin buan terus kita nggak usah keluar ke masjid, terus kita sholatnya di rumah diperbolehkan. Atau di hari Jumat anginnya seperti itu, ya, mengakibatkan untuk dia keluar nggak berani, maka boleh tidak menghadiri sholat Jumat, ya, itu rukhsah karena ada angin yang kencang. Terus selanjutnya wirid-wirid mensyukuri nikmat hujan, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu nomor 846, An Zaid bin Khalid Al-Juhani annahu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil
Hudaybiyah ala isri samain kanat minal lailati falamma sarafa aqbala alan nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalullahu wa rasuluhu a'lamu qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minu bih wa kafirum bil kaukab wa amma man qala bin nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirum bi wa mu'minun bil kaukabi, yang artinya Ismail nanti ya dolanan dhewe. Dari Zaid bin Khalid al-Juhaini bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kami sholat subuh di Hudaybiyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Setelah selesai, beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda, tahukah kalian apa yang sudah dikalamkan oleh Rabb kalian? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Allah berkalam, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Orang berkata, hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka dia adalah yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata hujan turun disebabkan bintang ini dan itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Masya Allah ya. Jadi dengan adanya hujan itu ternyata ada menjadi akan ada orang itu dua kelompok, ya, dua apa tadi? Ada yang satu, ada yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ada orang yang mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya, ya, tentang masalah hujan ini, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda pada waktu sholat subuh, ya, beliau itu sholat berjamaah, ya. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabatnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa yang sudah dikalamkan, ya, dikalamkan oleh Rabb kalian, ya? Maka para sahabat itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah berkalam, di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, yaitu kepada Allah, dan ada yang kafir. Terus Rasulullah melanjutkan, orang yang berkata hujan turun kepada kita karena Allah, karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Ini yang pertama. Jadi kelompok yang pertama, orang yang pertama, yaitu orang yang apabila Allah memberikan hujan turun kepadanya, ya, maka dia mengucapkan hujan ini karena karunia Allah dan rahmatnya. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah, dia itu orang yang beriman kepadaku, beriman kepada Allah, dan dia itu kafir kepada bintang-bintang. Tapi ada, ya, sebagian orang yang mereka itu mengatakan hujan itu turun disebabkan bintang ini dan bintang itu. Ya, karena ada bintang ini, karena ini akhirnya hujan. Ya, maka dia dikatakan oleh Rasulullah, maka dia telah kafir kepada Allah
dan dia beriman kepada bintang-bintang. Ya, mulane kaya ramalan hujan itu bahaya itu, ya. Itu bisa menjadi orang itu menyekutukan Allah. Karena apa? Dia mengatakan wah hujan ini karena bintang ini. Nah, iya, mulai berhati-hati perkiraan itu. Itu bisa menjadikan apa? Kafir. Ya, kalau sampai dia mengatakan apa? Hujan ini turun karena ada bintang-bintang ini. Ya, disebabkan bintang ini dan itu. Maka itu termasuk kafir. Ya, mereka orang-orang itu beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepada Allah. Ya, maka dia telah kafir kepadaku, kepada Allah, dan mereka itu beriman kepada bintang-bintang. Mulane kita itu jangan sampai mengatakan hujan ini karena bintang ini, bintang itu. Ya, hujan itu karena apa? Karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Ya, mbuh iki hujan angin apa hujane biasa gerimis apa katakan bahwasanya itu hujan itu karena karunia Allah dan rahmat dari Allah. Mulai nanti ada anjuran kita untuk berdoa hujan. Apabila kita Allah menurunkan hujan, maka kita berdoa Allahumma syaiban nafi'a. Atau nanti ada bacaan doa yang lain kalau nggak salah. Ya, kita lanjutkan masih bab tentang wirid atau mensyukuri nikmat hujan, yaitu hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim nomor 243. Ibnu Abbas qala mutiran nasu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asbaha minan nasi sakirun wa minhum kafirun. Qalu hadhihi rahmatullahi. Wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kada wa kada. Qala fanazalat hadhil ayatun. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum hatta balagha wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang artinya Ibnu Abbas berkata, suatu ketika manusia diberi hujan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Rasulullah SAW berkata, dengan hujan ini di antara manusia ada yang menjadi hamba yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sebagian mereka berkata, hujan ini merupakan rahmat dari Allah. Namun sebagian yang lain berkata, bintang ini dan ini sungguh telah benar. Maka Ibnu Abbas berkata, kemudian turunlah ayat, maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian bintang sampai ayat, dan kamu mengganti rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan mendustakan Allah. Quran surat Al-Waqiah surat yang ayat yang ke-75 sampai 82. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi hadis yang kedua ini Ibnu Abbas berkata, ya, suatu ketika manusia itu diberi hujan di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, dengan hujan ini di antara manusia itu ada yang menjadi hamba yang bersyukur dan ada pula hamba yang kufur. Ya, jadi di zamannya Nabi Muhammad SAW sudah terjadi ini, ya, dua golongan manusia yang satu itu karena hujan itu mereka bersyukur
Dan ada yang mereka karena hujan itu dia menjadi kufur, yaitu dengan perkataannya yang pertama, ya, golongan yang pertama atau orang yang pertama yang bersyukur kepada Allah, ya, mereka mengatakan hujan ini merupakan rahmat dari Allah, ya. Jadi orang-orang yang bersyukur, ya, mereka itu mengucapkan kalimat dengan adanya turun hujan itu, dia mengucapkan hujan ini merupakan rahmat dari Allah, ya, itu. Terus yang kedua, sebagian yang lainnya mereka malah mengatakan bintang ini dan ini itu sungguh telah benar, ya. Dia mengatakan karena hujan ini karena ada bintang ini dan bintang itu. Nah, itu termasuk apa? Orang-orang yang mereka itu kufur. Ya, mulane perkiraan cuaca, perkiraanku ya berhati-hatilah, ya. Jangan sampai dia mengatakan bintang karena ada bintang ini hujan, dengan adanya bintang ini tidak hujan. Nah, itu berhati-hati, itu bisa menjadikan orang itu kufur, padahal hanya berkata aja, hanya mengucapkan aja, itu bisa dikatakan dalam hadis tadi apa? Kufur. Ya, maka Ibnu Abbas berkata, kemudian, ya, karena ada dua orang yang mengatakan tadi, kemudian turunlah ayat, yaitu surat Al-Waqiah tadi, ayat 75 sampai 82. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian bintang. Terus, dan kamu mengganti rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan mendustakan Allah, ya. Jadi dikasih nikmat oleh Allah hujan, tetapi dia malah mendustakan Allah, ya. Hanya mengatakan itu tadi bahwa ya, itu berarti termasuk orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Padahal kita diperintahkan kalau ada hujan mengatakan apa tadi? Hujan ini adalah rahmat dari Allah, ya. Meskipun kabar misalnya kumbahane oke apa-apa, bariku udan ya bersyukurlah. Itu mungkin apa? Ada kebaikan bagi manusia. Manusia siapa? Manusia yang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang yang sambat, ya, bolak-balik udan, nah itu berarti menunjukkan dia itu termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah. Padahal hujan itu rahmat dari Allah, tapi malah dia mengatakan hujan itu bukan dari Allah atau turunnya karena bintang ini dan bintang itu. A'udzubillahi min syarri dzalik, ya. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari ini bersyukurlah kepada Allah, jangan sampai menjadi orang-orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Hadis selanjutnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2121. An Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rihi wal ghaimi urifa dzalika fi wajhi akbala wa adbara fa idza matarat surra bihi wa dhahaba anhu dzalik. Qalat Aisyatu fasa'altuhu faqala inni khasyitu an yakuna azaban sullita ala ummati wa yaqulu idza ra'al matara rahmah. Yang artinya dari Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila ada angin bertiup kencang sekali, maka hal itu dapat diketahui dari wajah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bolak-balik ke depan dan ke belakang, dan ketika hujan turun maka beliau pun senang dan hilanglah kekhawatirannya.
Aisyah berkata, maka saya pun menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau menjawab, saya khawatir bisa jadi hal itu akan menjadi azab yang ditimpakan kepada umatku. Dan ketika melihat hujan, beliau bersabda, ini adalah rahmat. Ya, ini adalah rahmat. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek mendung ngono ya. Beliau mendung atau angin ya. Jadi apa? Dari Aisyah, Nabi berkata apabila ada angin yang bertiup kencang, angin yang buanter, maka hal itu dapat diketahui dari wajah Rasulullah SAW. Ya, beliau itu bolak-balik ke depan, ke belakang, bolak ke depan, ke belakang karena melihat angin yang kencang tadi. Ya, ya. Karena apa? Rasulullah itu khawatir ini angin ini nanti turun hujan atau turun azabnya dari Allah. Ya, mulanya Rasulullah mengatakan, dan ketika hujan turun maka beliau pun senang dan hilanglah kekhawatirannya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka saya pun menanyakan hal itu kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, saya tuh khawatir bisa jadi hal itu, angin yang kencang tadi akan menjadikan azab yang ditimpakan kepada umatku. Sekarang benar kan? Jadi nek angin yang besar itu apa? Itu bisa menyebabkan termasuk azab dari Allah. Ya, dengan angin yang kencang memporak-porandakan rumah-rumah, bangunan ya, sampai bisa menerbangkan apa? Rumah-rumah ya, rumah-rumah itu bisa terbang, bisa pindah dari tempatnya. Maksudnya rusak, hancur. Itu hari ini apa? Kejadiannya benar-benar hari ini nyata, kita bisa menyaksikan. Mulanya Rasulullah SAW apa? Khawatir ya, khawatir kalau angin kencang tadi menjadikan azab yang ditimpakan kepada umatku. Tapi Rasulullah SAW ketika melihat ternyata hujannya turun, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ini hujan ini adalah rahmat. Ya, wale nek hujan mbok gerimis mbok anu ki aja sampai kita itu nelongso merasa apa jenenge ngono ki? Resah, merasa tidak suka ya dikasih hujan itu. Meskipun hujannya esok udan, awan udan, bengi udan, ya itu mungkin rahmat dari Allah. Ya. Mulanya jadilah orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, yaitu yang berupa hujan. Mulanya kalau ada hujan kita berdoa Allahumma syayyiban nafi'a. Nah, ini hadis yang tentang doa. Ini tinggal sedikit kita selesaikan. Doa hujan di dalam hadis yang pertama riwayatnya Bukhari, hadis nomor 1032. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala sayyiban nafi'a. Ya, yang artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat hujan beliau berdoa, semoga hujan ini bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi Rasulullah SAW apabila turun hujan, beliau berdoanya hanya sayyiban nafi'a, sayyiban nafi'a. Ya, semoga hujan ini bermanfaat. Terus kalau yang di dalam hadis Nasa'i, doa hujannya yaitu bunyinya Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Ya, ini lafadznya Imam Nasa'i. Ya, yang artinya ya Allah,
jadikanlah ia hujan yang bermanfaat. Ya Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah dia shayyiban, hujan yang nafi'an, yang bermanfaat. Terus hadis yang selanjutnya tentang doa, ini lafadznya Imam Ahmad, yaitu dengan lafadz Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, kumohon hujan yang bermanfaat. Jadi ini masih ada lagi yang selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, yaitu Allahumma shayyiban hani'an. Nah ini hani'an. Allahumma shayyiban hani'an. Ya Allah, kumohon hujan yang enak. Ya Allahumma shayyiban hani'an. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an marataini aw salasan. Ya, lafadz Ibnu Majah ya artinya ya Allah kumohon curah atau pemberian yang bermanfaat. Ini dibaca 2 atau 3 kali. Ini ada keterangan yang keempat, itu keterangan apa ini? Lihat di Hayatus Sa'ad Sindi ya. Kalau yang itu ya. Jadi ini tadi doa hujan ada beberapa ya. Jadi boleh kita mengucapkan shayyiban nafi'an, boleh mengucapkan Allahumma ja'alhu shayyiban nafi'a, atau Allahumma shayyiban nafi'a. Terus ada lagi Allahumma shayyiban hani'an, atau mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an 3 kali atau 2 kali ya. Itu tentang doa. Terus kita mohon doa, mohon hujan berhenti. Jadi nek dhuwur tenanan ya sampai berhari-hari atau sampai lama, boleh kita berdoa hujan itu berhenti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, mutirna yaumana zalika wa minal ghadi wa ba'dal ghadi walladzi yalihi hatta jum'ati ukhra wa qama zalika a'rabi au qala ghairuh faqala ya Rasulullah tahammal bina'u wa ghariqal malu fada'ullaha lana farogo'a yadai faqala Allahumma hawailana wala alaina fama yusiru biyadihi ila nahiyatin minas sahabi ilang farojat wasorotil madinah misla jaubati wasala wadi kona tu syahron walam yaji ahadun min nahiyatin ila hadasa bil judi. Yang artinya dari Anas bin Malik berkata, pada hari itu, keesokan harinya dan lusanya, kami terus-terusan mendapatkan guyuran hujan, dan hari-hari berikutnya hingga hari Jumat berikutnya. Pada Jumat berikut itulah orang Arab Badui tersebut atau orang yang lain berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda yang tenggelam dan hanyut, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa, Allahumma hawalaina wa
la wala alaina, yang artinya ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami. Maka tidaklah beliau memberikan isyarat dengan tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang seketika. Saat itu kota Madinah menjadi seperti lingkaran. Ini ada keterangan seperti lingkaran. Maksudnya awan melingkar mengitari kota Madinah, tidak berada di tepat di atasnya. Dalam kitab 9 Imam diterjemahkan seperti danau dan aliran-aliran air. Ini jelas salah, ya. Jadi yang tadi dikatakan apa tadi, menjadi seperti lingkaran, itu diterjemahkan seperti maksud awan melingkar mengitari kota Madinah. Jadi awannya ini mengitari kota Madinah, ya. Dan lembah Qonat mengalir selama 1 bulan dan tidak seorang pun yang datang dari segala pelosok kota kecuali ia ceritakan terjadinya hujan yang lebat tersebut. Hadis riwayat Bukhari, ya. Ini terakhir, ya, tentang masalah sholat jamak mator, bahwasanya kalau ini di zamannya Rasulullah itu ada kejadian hujan itu selama 1 Jumat ini ke Jumat berikutnya itu kota Madinah itu hujan terus sampai para sahabat itu apa tadi, minta kepada Rasulullah, mohon kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hujan ini itu membuat kerusakan, ya, pada bangunan, pada pohon, dan banyak barang-barang yang hilang hanyut terbawa air, ya. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk kami, ya, agar intinya hujan itu mereda. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya, doanya nih, Allahumma hawalaina wala alaina, ya, yang artinya tadi apa? Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami, ya. Itu doa agar hujan itu berhenti, agar hujan itu dipindah di sekitarnya Madinah, ya. Mungkin ini pembacaan buku tentang jamak mator, ya. Daftar isinya Muqaddimah, fadilah hujan, berhujan-hujan termasuk sunnahnya Nabi, mazhab ulama seputar jamak sholat, dalil jamak sholat karena hujan atau sholat jamak mator, terus amal sahabat tentang jamak mator, jamak sholat tanpa udzur atau alasan, yang ke-8 jamak sholat dengan 1 iqomah atau 2 iqomah, ya. Terus yang ke-9 fatwa ulama seputar jamak mator, yaitu fatwanya Ibnu Taimiyah, penjelasannya Ibnul Mulakin, fatwanya Ibnul Qudamah, fatwanya Al-Amidi. Yang ke-10 wirid mensyukuri nikmat hujan. Yang ke-11 doa hujan, ada beberapa tadi. Yang ke-12 doa mohon hujan berhenti, ya. Mungkin itu aja yang dapat kita bacakan tentang sholat jamak mator. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari situ, dan apabila ada hujan yang membasahi sampai
membasahi baju-bajunya sampai baju itu basah, maka boleh sholat itu dijamak antara dua sholat, yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, itu bagi yang mereka mau untuk menjamaknya. Ya, kalau di sini belum ada keterangan tentang. Lihat tadi ada no. Ya, nanti lihat lagi itu ada beberapa pendapat tentang masalah duhur sama asar. Ada yang mengatakan tadi pendapat yang pertama hanya maghrib sama isya. Terus ada lagi yang mengatakan duhur sama asar ya boleh, maghrib sama isya. Ya, itu aja ada beberapa pendapat dari ulama tadi. Ya, mungkin itu aja yang kita bacakan. Mudah-mudahan nanti ada ilmu lagi tentang jamak mator dari penjelasan yang lain atau buku yang lain. Ya, mungkin itu aja yang dapat kita bacakan. Mudah-mudahan satu bab tentang jamak mator ini bisa kita amalkan setelah kita tahu ilmunya. Ya, tentang masalah nanti jamak mator itu di masjid atau di rumah, di sini tadi belum ada penjelasan. Terus nanti tentang bacaan apabila hujan itu juga di buku ini belum ada. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa membacakan buku yang lainnya yang berkenaan tentang seruan adzannya atau dilaksanakan jamak mator itu di mana. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa membacakan buku yang lainnya. Ya, kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.